Oke, ini satu lagi Jamet, satu lagi siapa namanya bang? Iya benar kan, nama gue Ready itu Pick me lu pick. Sundays weekend but my love for you is never end tersebut. Jadi menurut gue pribadi sepertinya Halo guys, jadi sekarang kita mau bikin podcast sama Albi anjay buat bahan konten. Balik bego, gue yang nanya. Oh iya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Albida Pantasma. Welcome to Pantasma, forget about reality and welcome to my Pantasma. Oke, jadi sini kita kedatangan, lu jangan setengah gitu. Kita kedatangan tamu sangat spesial sekali. Ini saudara gue yang paling ganteng, terkece, tertampan. Serius coy, hingga sih gue gimmick doang nih karena di kamera. Oke. Jadi di sini gue mau nanya-nanya sama Eka. Ini ada Jamet datang nih. Sabar dulu, mau ngapain nih? Ya kan? Oh, join lagi. Oke, jadi kita kedatangan tamu satu lagi. Tadi bilang nggak mau, bajingan emang satu ini. Albi di tengah hostnya. Nggak jelas sekali kau. Udah buruan guys. Kita mulai dari Eka dulu, perkenalan diri lu. Nama saya Eka Putra Dwinanto dari kelas 11 IPS 4 dari SMA Negeri 98 Jakarta ya guys ya. Oke, kami kembalikan ke host anjay. Oke, ini satu lagi Jamet, satu lagi siapa namanya bang? iya benar kan, nama gue Ready itu Pick me lu pick me Gue anjay. lupa guys, kita kedatangan tamu spesial ini Dilan. Ini siapa ini? Eka. Ini Eka, ini Dilan. Iya. Gila banget. Oke, enggak aku Milea. Kata-katanya Mas Dilan. Sini dulu. Dilan dulu. Sundays weekend but my love for you is never end. Damn. Ini kalau ada cewek-cewek yang nonton nih, langsung lu drop dong IG-nya bang. Anggit Jember anjing. Jangan IG, biarin aja cok. Keren. Come here daddy. jadi gue kayak tamu misterius gitu. Oh, tamu misterius. Dilan ya namanya. Dilan, Mas Dilan. Oke, kita kembali fokus kepada Eka. Oke Eka, menurut kamu, kan gue sering banget nanyain orang tentang kehidupan. Menurut lu udah punya arti tentang kehidupan lu? Kehidupan itu adalah menurut gua hanya sebuah permainan. Udah just it. Permainan. Simple, permainan. Tapi gua nggak, lu kan dia dalam pikiran lu simple, tapi di dalam pikiran gua rumit. Gua nggak ngerti maksudnya permainan tuh gimana maksudnya? Ya permainan di mana kita diciptain sama Tuhan, terus mengeksplor semuanya. Ya terus habis itu kalau yang menang ya bakal ke surga, yang kalah ya ke neraka, gitu aja sih. Jadi kita itu hidup di dalam game. Iya, betul. Dalam game buatan Tuhan gitu. Ya kan dia Tuhan, dia mau bikin apa bebas, suka dia. Oh gitu. Keren banget. Kalau menurut Mas Dilan, kehidupan itu apa Mas? Ya menurut gue kehidupan tuh seperti ini, alur cerita. Jadi kita bagaimana harus bisa menyelesaikan cerita-cerita yang ada di kehidupan kita. Cerita Mas Dilan, cerita apa nih Mas? Kehidupan Mas Dilan genrenya apa Mas? Genre gue sebenarnya banyak sih. Ada dari fiksi juga ada, dari dongeng juga ada, dari legenda juga ada, dari action juga ada, horror dan semua juga sebagainya ada. Oke, kita let's go. Ada horornya juga. Mas Dilan horor juga. Ada banyak Aneh. Lo kalau misalnya disuruh pilih mau hidup selamanya atau mati, enggak, lu hidup enak tapi mati langsung ke neraka, atau hidup selamanya gitu. Lu kalau hidup selamanya kan dunia bakal berakhir, tapi lu tetap hidup, lu ngambang gitu di luar angkasa ntar pas bumi udah itu. Lu pilih mana? Aduh gimana ya? Sebenarnya aku nggak agree sama dua-duanya, karena menurut aku ya kehidupan itu tuh emang sebenarnya nggak bakal ada habisnya juga sih. Karena apa ya? Karena habis kita mati, mungkin aja Tuhan bakal menciptakan kita lagi di beda versi gitu, ngerti gak sih? Kayak reinkarnasi, betul. Reinkarnasi. Ya tapi di satu sisi aku juga nggak bisa mengabaikan agama yang menjelaskan bahwa ada surga dan neraka. Tapi dari hati nurani tuh kayaknya nanti kita bakal dihidupin lagi di alam semesta lain, tapi dengan pribadi yang berbeda gitu. Kita harus tanya Cynthia ini coy. Cynthia itu pakar, dia Hindu gitu kan, reinkarnasi kan. Kalau lu malas lu jadi pohon. Emang iya? Tanya Cynthia, gue cerita. Jadi lu kalau malas jadi pohon. Mungkin kita undang Cynthia, tapi Cynthia nggak ada. Nggak ada. Kemarin dia
datang ke podcast gue pakai kebaya merah. Oh iya kak, pas kapan tuh? Serius. Ada yang ada. Tapi seriusan bego, ada videonya. Dia sama Dio di sini. Direkam. Astagfirullahaladzim. Segala kebaya merah. Oke guys. Jadi tadi ya gue punya beberapa pertanyaan lagi buat dua mas-masnya ini. Dari Mas Eka dulu. Mas Eka percaya sama alien nggak? Percaya. Kenapa? Karena bumi ini hanya 0,00000% dari sealam semesta nggak sih? Jadi kayak gak mungkin banget kita tuh hidup sendiri gitu di dalam bumi gitu. Kayak maksudnya menurut gue pasti ada modelan bumi di alam semesta lain. Bener gak sih? Setuju, gue mikir begitu juga karena kan bumi tuh paling kecil ya, nggak paling kecil sih di antara alam semesta tuh kita kecil lah gitu. Jadi nggak mungkin kalau kita doang hidup kan, maksud lu gitu kan? Ya, gua setuju. Kalau Mas Randy percaya? Mas Randy, Mas siapa namanya? Mas Dilan. Kalau ini awalnya gue percaya gue, soalnya kemarin gue pernah ketemu UFO anjing. Ceritain Mas. Jadi gue tuh waktu itu gue lagi ngajar gue ya, lagi di Mekarsari tuh gue kan. Terus gue lagi jalan naik motor, set. Terus tiba-tiba lagi keadaan tuh lagi maghrib. Gue lagi ngeliat ke arah atas kan. Set, gue ke atas. Kirain gue pesawat. Tapi bentuknya ada cahaya. Dia bulat kayak piring mangkok gitu. Paham nggak? Gede kecil. Lumayan, tapi dia kayak roket. Jadi ada kayak apa sih kalau buntutnya gitu. Nah gue Gitu ya. Nah gue percaya itu bukan roket dah, kata gue kan. Soalnya kayak bentuknya cuma nyala bersinar, terus dia kayak mangkok gitu. Tuhnya piring emak terbang. Oh gue gak tahu. Terus gue kira gue panggil temen gue kan, bro lu lihat ke atas dah. Kira gue halusinasi kan. Gue lihat, set, dia katanya anjing itu apaan Ren, kata gitu kan. Terus saya kira udahlah hiraukan aja. Jadi gue percaya bahwa kita tuh manusia harus percaya yang ada di muka bumi dunia ini, sebab gak ada yang tahu kan. Karena ya begitulah. Karena kita belum mengeksplor seluruh dunia yang ada di dunia gitu. Betul. Iya kan. Jadi gue percaya karena gue manusia biasa yang hanya terbuat dari kecil, dari tanah sih, kayak gitu is. Maaf ya Jamet. Alien tuh bentuk mukanya gimana? Bentuknya gimana? Kalau menurut gue alien sih bukan yang kayak di TV-TV anjing. Sebenarnya kalau lu balik back ke sejarah, sebenarnya tuh alien tuh ada. Dan gue berpikiran, gue menganalisis bahwa kayaknya alien tuh ada di Amerika. Ada namanya kilometer berapa ya? Gue lupa. Ya sekitar segitulah. Itu jadi tempat pangkalan udaranya Amerika Serikat. Jadi Area 57. itu di area 57. Jadi areanya itu hanya boleh dimasukin oleh kawasan militer yang ada di Amerika Serikat, khususnya pangkalan udara. Jadi gue berpikiran bahwasannya bahkan pesawat-pesawat pun tidak boleh melintasi area tersebut. Jadi menurut gue pribadi sepertinya alien tuh sebenarnya ada tapi disembunyikan di sana. Lalu sebenarnya mengapa, kata gue menganalisa juga mengapa Amerika menjadi negara yang sangat maju. Dan gue menganalisis karena alien tersebut tuh kerjasama dengan Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat menjadi dalangnya dari segala dalang yang ada di dunia. Negara-negara sangat maju pertama, yang kedua adalah Rusia. Itu adalah konspirasi dan analisis yang menurut gue bisa dipikirkan kembali oleh kalian sejarawan. Mas Dilan kece banget. Gue kira Mas Dilan itu cuman sibuk tentang cinta doang, tapi enggak, ngurusin tentang dunia juga. Oke, kita foto dulu sini buat thumbnail. Udah. Oke, kita tutup ya guys. Cepet banget. Oh mau lagi? Banget. Mau lagi enggak nih? Ini berapa menit? Baru 8 menit. 8 menit. Cut Oh, yang di- bagian-bagian gak jelas ya. Jelas semua ini kan ada Mas Dilan ya. Bayar Mas Eka. By the way, gue tuh sebenarnya ahli sejarah. Ngali sejarah dia nih. Pick me banget, nauzubillah. Oh ya, pick me itu apa? Aduh, pick me tuh kayak gimana ya? Itu kan kayak pilih saya. Iya betul, kayak Ya, gue Paling tahu. menonjol. Iya, secara bahasa gue tahu, tapi maksudnya apa? Kan dia tadi bilang apa tadi? Yang kata lu? Gue sejarawan, tapi tiba-tiba dibilang pick me itu apa maksudnya? aduh. Najis. Maksudnya tuh kayak gimana sih pick me tuh kayak dia tuh pengen terlihat di suatu perkumpulan gitu ya enggak sih? Oh, Lebih kayak gitu. kayak gue misalnya gue kan itu kan lagi pada rame itu situ. Tiba-tiba gue bilang, Kita cut lu kali. oh cut dulu, entar dulu. Kamu di cut.
Bisa dikat gak? Kata-kata dulu terakhir. Nggak tahu. Aja lah, pick me, pick me, pick me. Lu mana ada big Kalau pick me enggak gitu. Berarti Mas Dilan kata-kata yang sama. Jamet lagi nih. Sini deket sini. Hidup ini adalah perjalanan. Jadi janganlah berlari dari kenyataan. Iya. Buat gue yang sedang patah hati. Janganlah patah hati dan teruslah semangat karena dia adalah satu di antara 1000 wanita yang ada di muka bumi ini. Makasih Mas Randy, makasih Mas Eka. Udah keren banget guys. Terima kasih sudah menonton, ini sudah 10 menit. Boleh kalau mau lagi, tapi nanti kita ini part 1. Kalau mau part 2 kita bisa lihat dua manusia terseksi, Mas Dilan dan juga Mas Eka. Oke, kasih jempol dulu buat host kita. Ini kayak foto gua, andalan gua nih. Ayo, hostnya ikutan. Oke. See you again. Semangat ngedit Albi. Guys, Goodbye. makasih guys. Terima kasih. Fuck off. Hujan. Assalamualaikum.